memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Jalan layang atau flyover Kepongpongan, Cirebon, Jawa Barat jadi saksi bisu atas meninggalnya sepasang kekasih Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang disebabkan oleh kekejian berandalan bermotor. Mereka ditemukan tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. Kasus pembunuhan yang disertai pemerkosaan itu beberapa kali menimbulkan kontroversi. 8 dari 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka mendapat hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa. Kontroversi lainnya adalah terdapat kejanggalan dalam proses penyelidikan polisi terhadap 3 tersangka lain yang masih DPO. Polisi berkali-kali mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan dalam kasus ini. Pada Selasa 14 Mei 2024, setelah ramai soal film Vina sebelum 7 hari, Polda Jabar menyatakan akan bergerak cepat untuk menangkap 3 DPO lainnya. Tak berselang lama, polisi merilis 3 nama, yakni Peggy Setiawan alias Peggy Perong, Andi, dan Dani. Namun, 2 minggu pasca pengumuman nama 3 orang itu, Polda Jabar tiba-tiba menghapus nama Andi dan Dani dari daftar DPO. Alasannya, penetapan tersangka kepada kedua orang itu tidak cukup bukti di mata hukum. Pernyataan itu mengundang respon dari berbagai pihak, termasuk keluarga. Mereka kecewa dan menyebut polisi tidak berpegang teguh pada amar putusan pengadilan, di mana kedua nama itu sudah jelas masuk sebagai daftar pencarian orang. Belakangan aparat kepolisian kembali melakukan tindakan yang cukup menggemparkan publik. Penangkapan Peggy Setiawan yang diklaim polisi sebagai otak utama dalam kasus itu diyakini publik bukan Peggy yang sebenarnya. Kejadian bermula saat Polda Jabar membekuk Peggy pada Selasa 21 Mei 2024 di Bandung. Pria yang kesehariannya bekerja sebagai kuli bangunan itu ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Kepada awak media, polisi dengan lugas menyebut kalau sebelum ditangkap, Peggy sempat mengubah namanya menjadi Robi Irawan. Ia juga disinyalir pernah bersembunyi di kawasan Katapang dengan menyewa sebuah kontrakan bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Namun penangkapan Peggy yang dinilai terlalu cepat itu menimbulkan banyak kecurigaan di kalangan publik. Terlebih saat Mapolda Jawa Barat melakukan konferensi pers dengan menghadirkan yang bersangkutan. Ia berkali-kali bicara bahwa dirinya sama sekali tidak pernah terlibat dalam kasus tersebut. Peggy bahkan mengaku rela dihukum mati apabila dirinya terbukti menjadi dalang di balik kematian tragis sejoli di Cirebon itu. Di sisi lain, perawakan dan tanda Peggy berbeda dengan ciri-ciri orang yang ada dalam DPO. Agar tertib, Saya rela mati. Tunggu, sabar. Kenapa ganti identitas? Tidak. Kenapa ganti Robi namanya? Panggilan saya itu. Silakan. Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Saksi ahli yang dihadirkan tim hukum Polda Jabar pun tidak mampu menjawab pertanyaan kuasa hukum Peggy perihal perbedaan ciri fisik tersebut. Sejak saat itu, dukungan terhadap Peggy mengalir deras. Tak sedikit pihak yang meminta agar ia segera dibebaskan lantaran meyakini bahwa Peggy bukanlah orang yang membunuh Vina dan Eki. Derasnya dukungan itu sejalan dengan upaya-upaya perlawanan yang dilakukan oleh Peggy beserta tim kuasa hukumnya. Salah satunya lewat gugatan pra-peradilan yang dilayangkan pada 11 Juni 2024 kepada Pengadilan Negeri Bandung. Gugatan tersebut terregister dengan nomor 10-PID.PRA-2024-PN Bandung. Setelah melewati masa persidangan selama sepekan, pada Senin 8 Juli 2024, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman akhirnya memberikan putusan dan mengabulkan gugatan pra-peradilan itu. Peggy akhirnya menghirup udara segar. Ia dinyatakan bebas, statusnya sebagai tersangka telah digugurkan. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estat-90-5 Romawi /14/2024 tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
Kepada awak media, Peggy sempat menceritakan pengalaman pahitnya saat ditangkap oleh aparat. Ia mengaku mengalami kekerasan fisik ketika berada di dalam tahanan Polda Jawa Barat. Selain pernah dipukul di area mata oleh salah seorang penyidik, Peggy juga mengaku kalau kepalanya sempat dibekap dengan kantong plastik sampai sulit bernafas. Ia juga dipaksa agar mengaku bahwa dirinya lah dalang dibalik kematian Vina dan Eki. Semua pengalaman itu membuat mentalnya jatuh dan hampir tidak bisa tidur selama mendekam di Polda Jabar. Warganet geram dengan pelakuan polisi itu. Mereka ramai-ramai menyerang akun Humas Polda Jabar. Hampir di setiap postingan selalu ada komentar-komentar sumbang dari warganet. Tony RM, satu dari puluhan pengacara yang mendampingi proses hukum Peggy Setiawan, mengatakan masyarakat semakin meragukan kemampuan polisi dalam menegakkan hukum secara adil dan profesional. Ia mendesak Polda Jabar untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja penyidik agar tidak ada lagi korban seperti Peggy Setiawan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD pun turut menjentil Polda Jabar atas kasus salah tangkap tersebut. Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube pribadinya. Mahfud menyebut kalau aparat kepolisian bukan hanya tidak profesional dalam menangani kasus ini, tetapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif. Nah, di dalam prinsip hukum pidana itu ada adagium, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada Anda menghukum 1 orang saja yang tidak bersalah. Itu sangat jahat menghukum orang yang tidak jelas kesalahannya. Oleh sebab itu saya tabik lah kepada hakim yang telah memutus pra peradilan dengan berani, jujur, dan juga kepada pengacaranya yang gigih memperjuangkan Peggy. Bahkan Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin pun turut berkomentar. Ia berharap kejadian semacam itu tidak terulang di kemudian hari dan meminta aparat kepolisian untuk lebih berhati-hati dalam menentukan tersangka. Kini, Peggy Setiawan dan kuasa hukumnya dikabarkan akan menggugat Polda Jabar dan menuntut uang kompensasi setelah dituduh sebagai tersangka dan ditahan selama 49 hari. Peggy meminta ganti rugi materi sekitar 180 juta rupiah dan kerugian imaterial miliaran rupiah.